Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan berpuasa, kita berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa menjadi orang yang takwa, sesuai dengan ungkapan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun, perlu kita ketahui bahwa ketakwaan ini tidak serta-merta dapat kita raih tanpa adanya kesungguhan dan keseriusan dalam berpuasa. Karena itu, untuk menunjukkan kesungguhan itu, Nabi memberikan 3 amalan utama pada bulan Ramadan, yang hal ini dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum datang bulan Ramadan, yang sehingga hal ini dikenal dengan kurikulum spesial Ramadan dari Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa saja 3 amalan utama yang menjadi kurikulum Nabi di bulan Ramadan? Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat artinya menambah baik secara kualitas maupun kuantitas. Kalau misalnya hari-hari biasanya kita hanya sekedar melaksanakan sholat fardu, maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita usahakan, kita tambah dengan melaksanakan jenis-jenis sholat sunnah yang ada. Baik yang dilaksanakan pada siang hari, ataupun pada malam hari. Misalnya, sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi salat fardu. Dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan, an Ummi Habibah Ummil Mukminin radhiyallahu an qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Al hadis au kama qala. Hadis ini menyatakan bahwa barang siapa dalam siang dan malam hari melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, yang artinya adalah sholat sunnah rawatib, maka Allah akan membangunkan baginya, akan dibangun baginya rumah di surga. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. 12 rakaat ini yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Apabila kita bisa menjalankan salat sunnah rawatib ini, maka insya Allah fadilah keutamaan yang kita dapatkan adalah sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam hadis. Kemudian masih banyak salat sunnah yang lain, misalnya salat duha. Salat duha ini salat yang masyhur di kalangan kita, adalah untuk memudahkan datangnya rizki bagi kita. Salat sunnah duha bisa kita laksanakan di siang hari. Setelah salat subuh, kemudian matahari sudah naik sekitar 1 tombak, maka dari mulai waktu itulah kita bisa melaksanakan salat duha sampai sebelum masuk waktu salat duhur. Kemudian masih banyak lagi salat-salat sunnah yang lain. Ada salat hajat, ada salat tarawih,
ada sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Maka mumpung kesempatan masih ada di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita dan juga kuantitas sholat kita. Pemirsa rahimakumullah, amalan kedua yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Ada 4 keutamaan yang akan kita dapatkan apabila kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis dinyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid. Mereka membaca Al-Quran serta mengkajinya, kecuali akan turun kepada mereka kedamaian, ketenangan, rahmat Allah pun juga akan menyelimuti mereka. Malaikat-malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebutkan nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Dengan melihat keutamaan yang sangat luar biasa ini, maka sungguh sangat disayangkan apabila kita menyia-nyiakan kesempatan yang sangat baik ini tanpa memperbanyak membaca, tadarus, mengkaji, dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Maka apa yang dilakukan di masyarakat kita dengan tadarusan ba'da tarawih, ini adalah termasuk pengamalan daripada hadis ini. Luar biasa faedah, fadilah, keutamaan yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Bagaimana tidak? 1 huruf dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Misalnya kita membaca alif, lam, mim, itu tidak hanya dihitung 1 huruf, namun itu ada huruf alif, ada lam, dan mim. Yang ini berarti 3 huruf sudah kita baca. 1 ayat saja sudah berapa puluh kebaikan yang kita dapatkan. Para pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga, hal yang senantiasa dilakukan oleh Nabi dan ditingkatkan oleh Nabi pada waktu bulan puasa, bulan Ramadan, adalah infak atau sedekah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Al-hadis au kama qala. Artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik ataupun dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ini menjadi dalil yang sangat jelas bagi kita bahwa sedekah di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan bulan-bulan selainnya. Adapun wujud sedekah bisa bermacam-macam. Bisa berwujud uang, makanan mentah, makanan matang, pakaian, dan lain sebagainya. Cara memberikan sedekah juga ada beberapa jalan. Di antaranya sedekah untuk kaum du'afa, atau bisa diberikan langsung kepada seseorang yang layak untuk mendapatkan sedekah dari kita, seperti fakir, miskin, dan anak yatim. Namun ada juga jenis sedekah yang utama di bulan Ramadan, seperti yang dicontohkan para ulama, yaitu berbagi makanan siap santap
yakni sedekah dalam bentuk jamuan makan untuk orang-orang yang berpuasa, khususnya kepada mereka yang miskin dan kekurangan. Untuk jenis ini kita lakukan dengan memberikan makanan kepada tetangga-tetangga kita dan saudara-saudara kita yang membutuhkan, ataupun bahkan orang-orang yang ada di perjalanan. Karena keutamaannya juga sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrahu ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an." Yang artinya, siapa yang memberi berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Demikianlah pemirsa, 3 hal yang menjadi amalan utama kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan 3 hal yang tadi saya sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq li aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.